Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Purwanti, NIM 2201012224. Prodi Manajemen dan Bisnis Digital semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tahap pelaporan perusahaan jasa. Tahap pelaporan perusahaan jasa adalah tahapan terakhir dalam siklus akuntansi. Laporan keuangan memuat posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dari laporan keuangan ini, kita dapat mengetahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan perusahaan jasa ada 3 jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. 1. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan harta, utang, dan modal perusahaan. Berapa sih hartanya, berapa utangnya, dan modal di dalam suatu perusahaan. Judul neraca terdiri dari nama organisasi, yaitu nama perusahaan. Yang kedua, nama laporan neraca. Yang ketiga, tanggal neraca, yaitu periode laporan keuangan tersebut. Yang kedua, ada isi laporan, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Contoh bentuk neraca. Nah, di sini ada aktiva dan juga pasiva. Total akhir aktiva dan juga pasiva itu harus balance. Artinya, jika aktiva 66.400.000, maka total pasiva juga harus 66.400.000. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Laporan laba rugi bersumber dari neraca lajur. Neraca lajur yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada 10 kolom. Nah, angkanya atau datanya diambil dari perhitungan neraca tersebut. Rumus laba rugi sama dengan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Nah, berapa sih pendapatannya? Terus jumlah pendapatannya berapa dan jumlah bebannya berapa? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan judul, yaitu nama perusahaan. Nah, itu nama perusahaannya apa. Yang kedua, nama laporan, yaitu laporan laba rugi. Dan yang ketiga, periode laporan, yaitu tahun laporannya. Yang kedua, ada akun laba rugi, yaitu ada pendapatan, biaya, laba, dan rugi. Itu maksudnya perusahaan itu mendapatkan laba atau malah sebaliknya mendapatkan rugi. Untuk laporan laba rugi ada 2, yaitu single step dan multiple step. Single step yaitu laporan ini memuat data pendapatan, biaya, dan laba perusahaan secara sederhana atau dalam satu baris. Nah, single step ini merupakan laporan laba rugi yang paling sederhana. Yang kedua, ada multiple step, yaitu laporan laba rugi ini menampilkan informasi yang lengkap. Setiap elemen dibagi lagi menjadi pendapatan operasional dan non-operasional. Berikut contoh laporan laba rugi. Yang pertama ada PT Budi Luhur, itu termasuk nama perusahaan. Yang kedua ada laporan rugi atau laba, itu termasuk nama laporan. Dan yang ketiga adalah tanggal 31 Desember 1997, itu termasuk periode laporan. Nah, untuk akun-akunnya sendiri yaitu ada pendapatan, terus kemudian biaya-biaya itu termasuk biaya sewa, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya lain-lainnya. Nah, kemudian ada laba dan juga rugi. Nah, dalam laporan tersebut itu termasuk laba atau rugi, kita mendapatkan laba atau malah kita mendapatkan rugi, seperti itu. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan modal, apakah modal mengalami penambahan, pengurangan, atau tetap setelah melakukan kegiatan usaha dalam suatu periode tertentu. Modal pemilik akan bertambah jika adanya investasi dari pemilik. Yang kedua, karena perusahaan mendapatkan laba.
Modal pemilik akan berkurang jika pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadinya. Yang kedua, karena perusahaan mengalami kerugian. Rumus mencari modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Atau modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal, bisa dilihat di gambar yang ada di PPT. Sekian penjelasan tahap pelaporan perusahaan jasa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.